Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-50. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 50 ayat 4-7. Tertulis demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku, seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menyetir kendaraan di jalanan, tapi tidak pernah belajar aturan dalam berlalu lintas. SIM yang didapat kebanyakan adalah SIM tembak, yang cepat jadi hanya dengan membayar, tanpa harus kursus ataupun tes. Padahal menyetir kendaraan bukan hal yang main-main. Kita harus mengerti berbagai hal dan peraturan di jalan. Seperti misalnya dalam hal memberikan kesempatan untuk pejalan kaki yang menyeberang, dan juga memberi jalan bagi kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans. Dalam menjalani kehidupan di bumi, ada aturan-aturan juga yang Tuhan berikan. Dan kita perlu belajar agar kita mengerti dan tahu bagaimana bersikap dalam hidup ini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan disebut sebagai murid. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Maha Guru kita yang mendidik dan membimbing kita dengan kebenaran firman-Nya. Ketika Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, Tuhan sendiri telah menyatakan setiap orang percaya sebagai murid-Nya. Saudara dan saya mempunyai status sebagai murid-murid Tuhan. Dan sebagai murid, kita perlu selalu belajar dan mau dibentuk oleh Tuhan. Nabi Yesaya oleh ilham roh Tuhan menyadari posisi dirinya sebagai murid. Dan dari kebenaran dalam Yesaya 50 ayat 4-7 ini, kita belajar mengenai 7 hal tentang murid yang merupakan sikap kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, saudara, pakailah lidah kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Ayat yang keempat mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Siapapun kita, kalau kita adalah manusia, pakailah lidah kita untuk kebenaran. Yang kedua, ucapkanlah perkataan yang menguatkan dan membangun orang lain. Di ayat yang keempat dikatakan, supaya dengan perkataan dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Yang ketiga, saudara, pertajam kepekaan dan pendengaran kita setiap hari dengan kebenaran dari Tuhan. Setiap pagi latih diri kita untuk mendengar suara Tuhan melalui perenungan akan firman Tuhan. Yang keempat, saudara, jangan memberontak pada tuntunan firman Tuhan. Di ayat yang kelima tertulis, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yang kelima,
Bersiaplah dan rela dalam menghadapi pergumulan karena iman. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Ada pergumulan, ada salib, tapi mari kita selalu rela untuk menjalaninya dengan kasih. Yang keenam, saudara, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Ini adalah suatu janji dan kebenaran bagi kita, orang-orang yang percaya. Di ayat yang ke-7 tertulis, tetapi Tuhan menolong aku. Ada janji pertolongan Tuhan dalam pergumulan yang kita alami sebagai murid-muridnya. Yang ke-7, teruslah berkomitmen untuk teguh percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7 tertulis, sebab itu aku meneguhkan hatiku. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah percaya dan kuatkan hati untuk setia kepada Tuhan. Karena hidup dalam ketaatan pada Tuhan tidak akan sia-sia. Kita tidak akan mendapat malu, tapi kita akan mendapat mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk menjadi murid Tuhan yang baik dan setia. Jalani hidup ini dengan iman yang kuat. Sekalipun ada salib dan pergumulan, tetaplah pegang firman Tuhan dan kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita semua akan tetap teguh karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami bahwa sikap kami sebagai seorang murid hendaknya adalah sikap dengar-dengaran, taat kepadamu, terus mau belajar dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, siap dan rela menghadapi berbagai pergumulan, salib yang harus kami pikul, dan terus percaya teguh kepadamu, karena pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami, dan kami yang tetap setia tidak akan mendapat malu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menuntun kami, membimbing dan mendidik kami menjadi murid-murid-Mu yang baik dan setia. Pimpin kami terus ya Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Tuntun kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, berikan pemulihan dan jalan keluar, mujizat yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.